Tribuners, tiga kandidat calon wakil wali kota Kupang mengungkap alasan mengikuti pemilihan wali kota Kupang tahun 2024. Ketiganya hadir dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan Visipol Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang pada Kamis 7 November 2024 di lantai 2 gedung Visipol. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang. Irfan Hoi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Adila dan Tribuners, selamat siang. Benar bahwa kemarin ada tiga kandidat calon wakil wali kota, eh, calon wakil wali kota Kupang, maksud saya, berkesempatan hadir di acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Visipol Universitas Nusa Cendana Kupang sendiri. Nah, sebenarnya ada 5 kandidat yang kemudian diundang oleh Visip Undana, namun yang berkesempatan hadir hanya ada 3 kandidat, yakni Ibu Lucia Adinda Leburaya, kemudian lagi Theodora Ewalde Taek, dan juga Alo Sukardan. Ketiganya dalam proses ataupun pemaparan lewat diskusi publik kemarin menyampaikan di tempat pertama diberi kesempatan kepada Adinda Lucia Leburaya. Dia menyampaikan alasan kenapa mengikuti perhelatan politik 5 tahunan ini, yakni dia ingin melanjutkan perjuangan dari almarhum suaminya, yakni mantan gubernur 2 periode, mantan gubernur NTT 2 periode, maksud saya Franz Leburaya. Menurut dia, perjuangan yang dilakukan oleh suaminya selama ini perlu dilanjutkan, apalagi dia berdampingan atau berpasangan dengan Jeffrey Ribukore yang merupakan petahana dari wali kota Kupang pada periode sebelumnya. Sehingga kesempatan ini menurut dia sangat bagus untuk melanjutkan program-program maupun apa yang kemudian ditinggalkan oleh suaminya sendiri. Sementara itu, kandidat lainnya, Ewalde Taek, dia menyampaikan bahwa keinginan untuk ikut dalam pilkada itu sudah dicanangkan, sudah diniatkan sejak tahun 2018 lalu, di mana waktu itu dia masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kupang. Sejak awal dari 2014 menjadi anggota legislatif di Ibu Kota Provinsi NTT ini, Ewalde Taek sendiri memang berada di Komisi 4. Nah, menurut dia, menurut Ewalde Taek sendiri, di komisi itu memang membidangi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, berbagai kesempatan ataupun dialog yang selama 10 tahun ia lakukan, menurut dia belum dilakukan secara sempurna karena kebijakan di legislatif yang sangat terbatas. Untuk itu, dia ingin maju dalam perhelatan politik kali ini berpasangan dengan George Harjo yang merupakan mantan penjabat wali kota Kupang dan juga pensiunan dari ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ewalde sendiri menginginkan mahasiswa divisi Pol Undana terkhususnya agar ikut berpartisipasi dalam pilkada kali ini. Sementara di kandidat lainnya, yakni Pak Alo Sukardan sendiri menyampaikan dia berlatar belakang seorang akademisi hukum di Undana. Dia pada awal pemaparan kemarin dia menyampaikan bahwa keinginan ataupun niatnya maju dalam wali kota Pilwalkot kali ini berpasangan dengan Jonas Salean karena melihat rekam jejak dari Jonas Salean sendiri. Menurut dia, Jonas Salean juga yang merupakan mantan wali kota Kupang periode 2012-2017 itu punya beberapa program ataukah hampir sebagian program yang pro kepada rakyat. Untuk itu, keinginan ataupun niatnya itu sejalan dengan Jonas Salean dan kemudian mereka berpasangan untuk maju di Pilwalkot ini. Beberapa program yang kemarin sempat disampaikan oleh Alo Sukardan yakni menyasar sektor-sektor pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang ada di Undana maupun mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Dia mengajak mahasiswa di Undana, lebih khususnya mahasiswa Visip Undana sendiri, agar menghindari politik uang karena menurut Alo politik uang itu hanya bersifat sementara. Untuk itu dia berharap sekali mahasiswa Undana bisa benar-benar mengikuti proses politik ini dengan baik dan juga menentukan pilihan pada
27 November yang akan datang dengan niat dan juga berdasarkan rekam jejak dan juga program-program yang ditawarkan. Dalam diskusi kemarin itu terbilang cukup singkat, hanya sampai hampir 1 jam, Adila, karena tiga kandidat ini sudah memiliki jadwal-jadwal untuk melakukan kampanye di luar dari debat ataukah diskusi publik yang kemudian digelar oleh FISIP kemarin itu. Ketiganya setelah sesi tanya jawab sebentar langsung meninggalkan lokasi. Demikian Nadila, laporan dari saya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.